Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan podcast kali ini kita akan mengulas materi tentang sistem pengendalian manajemen bab budget preparation. Bersama narasumber kita yaitu Kak Liza Olivia dan Kak Nabila. Oh, Eh, Mungkin langsung saja ya Kak ke pertanyaan yang pertama pada Kak Nabila. Pada hakikat karakteristiknya, anggaran dinyatakan dalam istilah moneter dan non-moneter, Kak. Menurut pendapat Kakak, dari kedua hal tersebut, yang mana yang paling efisiensi? Apa alasannya, Kak? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Pada dasarnya, dalam penyusunan anggaran itu, yang paling penting adalah moneter. Karena moneter berkaitan dengan uang dan keuangan. Sedangkan non-moneter ini hanya sebagai pendukung dari moneter itu sendiri dan penyusunan anggaran. Jadi, jelas jika yang lebih efisien, maka keduanya sangat berkaitan dan kedua hal inilah yang menjadi efisiensi. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih pada Kak Nabila yang telah memberikan penjelasan mengenai moneter dan non-moneter. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Kak, pada Kak Liza Olivia. Di mana letak tingkat kesulitan dari target anggaran dan apa dampak dari tingkat kesulitan tersebut terhadap kinerja karyawan dan manajer usaha? oh, baik. Terima kasih kepada Kak Kadri. Saya akan menyampaikan letak di mana letak dari tingkat kesulitan pada target anggaran dan dampak dari tingkat kesulitan tersebut terhadap kinerja karyawan dan manajer perusahaan. Nah, tingkat kesulitannya itu terletak dari target anggaran itu sendiri, di mana suatu target anggaran itu dapat berubah-ubah untuk kedepannya tanpa dapat diprediksi sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk menargetkan anggarannya. Sebagai contohnya, perusahaan telah menargetkan anggaran untuk biaya pembelian bahan baku yaitu sebesar 500.000. Namun, perusahaan tidak mengetahui apakah harga dari bahan baku tersebut akan tetap seperti itu atau akan mengalami kenaikan. Apabila harga bahan baku tersebut naik, maka otomatis biaya pembelian bahan baku yang harus dikeluarkan oleh perusahaan juga akan lebih besar, sehingga akan menimbulkan biaya-biaya yang tidak terduga. Karena biaya-biaya yang tidak terduga tersebut muncul, maka akan memberikan dampak terhadap kinerja karyawan dan manajer perusahaan, di mana mereka harus mengkoordinasikan kembali anggaran tersebut serta merancang ulang pembuatan anggaran tersebut agar anggaran tersebut dapat menjadi lebih efektif atau sesuai dengan kondisi dan keadaan pada saat itu. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih kepada Kak Dita Olivia yang telah menjelaskan letak tingkat kesulitan dari target anggaran dan apa dampak. Menurut Kak Liza Olivia tadi, tingkat kesulitan yaitu terletak dari target anggaran itu sendiri, di mana suatu target anggaran itu dapat berubah-ubah untuk kedepannya, tanpa dapat diprediksi sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk menargetkan anggarannya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya pada Kak Nabila. Sebutkan faktor-faktor musiman dan serta kelemahan dan keunggulannya jika perusahaan menggunakan faktor-faktor tersebut dalam menyusun anggaran. Misalkan itu ada faktor musim hujan dan panas. Contohnya saja jika perusahaan tersebut ada di Indonesia, tentunya pasti mengalami faktor musiman ini. Suatu perusahaan jika musim panas akan fokus pada usaha yang bergerak di bidang batu bata. Dan pada saat hujan, perusahaan ini memfokuskan usaha di pembibitan. Secara tidak langsung dalam penyusunan anggaran, tentunya dalam pembuatan ada dua bentuk laporan dalam penyusunan anggaran ini. Dan kelemahannya adalah waktu yang dibutuhkan cukup lama dibandingkan dengan penyusunan suatu anggaran. Namun dilihat dari kelebihannya dengan menggunakan anggaran ini, kedua usaha dalam musim masing-masing mampu dan diharapkan memberikan manfaat dalam pelaksanaan dari penggunaan anggaran yang lebih efisien.
Baik, terima kasih kepada Kak Nabila yang telah menyebutkan faktor-faktor musiman serta kelemahan dan keunggulan jika perusahaan menggunakan faktor-faktor tersebut di dalam menyusun anggaran. Eh, dari beberapa faktor tadi, ada berarti perusahaan itu akan membuat dua bentuk laporan dalam penyusunan anggaran ini, sehingga memiliki kelemahan yaitu waktu yang cukup lama. Namun dilihat dari sisi kelebihannya dengan menggunakan anggaran ini, dua usaha dalam musim masing-masing mampu dan diharapkan memberikan manfaat dalam pelaksanaan dari penggunaan anggaran lebih efisien. Selanjutnya, pertanyaan untuk Kak Liza Olivia, dalam hal-hal yang seperti apa sih satu anggaran itu tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya? Nah, adapun dalam hal-hal yang seperti suatu anggaran tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Yang dalam hal suatu anggaran tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ketika anggaran yang sudah disusun tidak disetujui oleh manajemen puncak. Akan tetapi, jika pembuat anggaran dapat mengubah anggaran tersebut seperti kuartalnya tanpa persetujuan formal, maka dokumen tersebut pada dasarnya merupakan suatu prediksi dan bukan anggaran yang sesungguhnya. Nah, saja Kak Ferdi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Kak Liza Olivia yang telah menjelaskan hal-hal seperti apa sih suatu anggaran itu tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jawaban Kak Liza Olivia tadi yaitu ketika manajemen puncak tidak menyetujui suatu anggaran itu. Akan tetapi jika anggaran tersebut dapat dapat mengubah anggaran tersebut setiap kuartalnya tanpa persetujuan formal, maka dokumen tersebut pada dasarnya merupakan suatu prediksi ya, Kak. Selanjutnya pertanyaan kelima pada Kak Nabila, efektif atau tidak apabila anggaran tersebut dibuat lebih dari 1 tahun? Apa alasannya? Baik, suatu anggaran tidak akan efektif apabila dibuat lebih dari 1 tahun. Karena semakin lama jangka waktunya, maka semakin tidak efektif pula suatu anggaran, di mana perusahaan tidak bisa memperkirakan biaya-biaya yang mengalami kenaikan di masa depan. Apabila biaya yang dianggarkan tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang ada, maka suatu anggaran menjadi tidak efektif, sehingga suatu anggaran umumnya dibuat hanya untuk jangka waktu 1 tahun. Eh, Baiklah, terima kasih kepada Kak Nabila yang telah menjawab apa efektif atau tidak apabila anggaran tersebut dibuat lebih dari 1 tahun. Dari pernyataan Kak Nabila tadi dapat kita simpulkan apabila anggaran itu dibuat lebih dari 1 tahun, maka anggaran tersebut tidak akan efektif apabila dibuat lebih dari 1 tahun. Karena semakin lama jangka waktunya, maka semakin tidak efektif suatu anggaran itu, di mana perusahaan tidak akan bisa memperkirakan biaya-biaya yang mengalami kenaikan di masa depan. Pertanyaan selanjutnya kepada Kak Liza Olivia. Eh, Departemen Anggaran memiliki masalah keperilakuan. Mengapa masalah keperilakuan tersebut bisa timbul dan apa dampaknya? Baik, nah Departemen Anggaran memiliki masalah perilakuan. Adapun masalah keperilakuan tersebut bisa timbul karena dalam Departemen Anggaran karyawan yang bersangkutan tidak menganalisis anggaran secara rinci, sehingga anggaran yang disusun tidak memadai dan informasinya tidak akurat. Hal inilah yang menyebabkan perilakuan karyawan bermasalah. Seharusnya untuk melaksanakan tugas yang efektif, anggota Departemen Anggaran harus mempunyai reputasi sebagai orang yang tidak memihak dan adil. Adapun dampak dari perilaku tersebut yaitu adanya kecurangan dalam pelaksanaan penyusunan anggaran, di mana anggaran yang sudah ditetapkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Uh, Penyampaian dari saya tadi. Terima kasih kepada Kak Liza Olivia.
Menurut Kak Iza Olivia tadi, Departemen Anggaran ini memiliki masalah perilakuan. Mengapa masalah perilakuan tersebut timbul dan apa dampaknya? Menurut Kak Liza Olivia tadi, masalah perilakuan ini dapat timbul karena dalam Departemen Anggaran karyawan yang bersangkutan tidak menganalisis anggaran secara rinci, sehingga anggaran yang disusun tidak memadai dan informasinya tidak akurat. Untuk pertanyaan selanjutnya pada Kak Nabila, apabila perusahaan telah dapat menyusun anggaran dengan baik, maka perusahaan bersangkutan dipastikan dapat mencapai tujuan perusahaannya. Apa benar itu, Kak? Iya, perusahaan tersebut dapat mencapai tujuannya jika anggaran disusun dengan baik. Karena dalam sebuah perusahaan, anggaran dapat berfungsi sekaligus menyusun perencanaan dengan baik, sehingga kegiatan pun akan berjalan dengan semestinya. Penganggaran perusahaan mengacu pada proses di mana bisnis memperkirakan keuangannya untuk periode mendatang dan merencanakan operasinya. Dalam mengembangkan anggaran, perusahaan biasanya dimulai dengan rencana proyek, kemudian menentukan jumlah waktu, tujuan, dan biaya proyek. Untuk mencapai tujuannya, sebuah perusahaan harus merencanakan dan menerapkan strateginya dengan cara yang terukur. Perusahaan harus menentukan apakah suatu proses baik secara finansial, kemudian mengaitkan tujuannya perusahaan dengan sumber daya yang tersedia. Menyusun anggaran adalah sebuah perusahaan merupakan langkah paling penting dalam melakukan perencanaan keuangan. Tanpa anggaran yang baik, akan ada risiko pengeluaran lebih besar daripada pendapatan atau besar masa daripada tiang. Dan lebih sulit lagi bagi perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan tepat waktu. Oleh karena itu, penyusunan anggaran yang baik sangat diperlukan agar dapat membantu mencapai tujuan perusahaan. Terima kasih kepada Kak Nabila. Menurut Kak Nabila, apabila perusahaan telah dapat menyusun anggaran dengan baik, maka perusahaan yang bersangkutan dapat dipastikan mencapai tujuan perusahaan. Karena dalam sebuah perusahaan anggaran dapat berfungsi sekaligus menyusun perencanaan dengan baik, sehingga kegiatan pun akan berjalan dengan semestinya. Pertanyaan selanjutnya kepada Kak Liza Olivia. Bagaimana pentingnya peran anggaran atau hubungan anggaran dengan Departemen Strategi? Baik, peran anggaran atau hubungan anggaran dan manajemen strategi itu merupakan sebuah titik awal dalam pembuatan dan penentuan rencana serta anggaran yang akan dipilih dan ditentukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Pembuatan anggaran ini merupakan bagian dari proses perencanaan strategi. Dengan begitu, suatu organisasi atau suatu perusahaan akan tahu seberapa besar anggaran yang akan digunakan dalam menjalankan organisasi tersebut. Hubungan keduanya ini juga membantu manajemen memastikan bahwa seluruh perhatian tidak fokus hanya pada jangka pendek saja. Karena perencanaan anggaran merupakan perencanaan jangka panjang, hal ini sangat penting karena strategi yang baik akan menciptakan pilihan anggaran yang baik juga. Terima kasih kepada Kak Liza Olivia. Hubungan anggaran dengan Departemen Strategi merupakan sebuah titik awal dalam pembuatan atau penentuan rencana serta anggaran yang akan dipilih dan ditentukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Pembuatan anggaran ini merupakan bagian dari proses perencanaan di hubungan antara anggaran dan manajemen strategi menurut Kak Ida Olivia. Pertanyaan selanjutnya kepada Kak Nabila, kenapa anggaran selalu dinyatakan dalam satuan moneter? Apakah ada satuan lain yang bisa digunakan dalam menyusun anggaran? Jadi, dalam membuat sebuah anggaran, biasanya kita memakai suatu satuan yang mana agar bisa kita pahami ukurannya dan tentunya bisa kita bandingkan juga. Karena dalam anggaran satuan, kegiatan dan satuan uang moneter seperti rupiah, USD, yen, rupiah, ringgit menempati posisi penting dalam arti
segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga bisa diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Akan tetapi ada satuan lain yang bisa digunakan, yaitu non-moneter, seperti jumlah unit produksi. Terima kasih kepada Kak Nabila. Jadi menurut Kak Nabila tadi, mengapa kebanyakan dari kita menggunakan satuan moneter adalah karena biasanya anggaran ini yang bisa kita pahami ya Kak. Dan tentunya bisa kita bandingkan juga dengan laporan-laporan yang lainnya. Karena dalam anggaran suatu kegiatan dan satuan ini biasanya digunakan dalam satuan moneter, tetapi bisa juga memakai satuan non moneter seperti jumlah unit produksinya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Kak Liza Olivia, sebutkan prinsip-prinsip utama yang digunakan untuk sebagai tolak ukur Kak dalam menyusun anggaran yang baik dan benar. Nah, adapun prinsip-prinsip utama yang digunakan untuk sebagai tolak ukur penyusunan anggaran yang benar dan baik, ya, ada pun prinsip-prinsipnya menurut Anggaran Supriyono yang dikutip oleh Tendi Haruman dan Sri Harayu. Menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dan ditaat agar suatu anggaran dapat disusun dan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pertama, keterlibatan manajemen dalam penyusunan rencana mempunyai makna bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Yang kedua, adaptasi organisasi suatu rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi di mana ada ketegasan wewenang dan tanggung jawab. Tiga, akuntansi dan tanggung jawab. Agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, harus didukung adanya suatu sistem responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban manajemen keuangan perusahaan. Keempat, komunikasi penuh suatu rencana dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila antara tingkatan manajemen mempunyai pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang akan dicapai. Yang kelima, hadiah dan hukuman. Manajemen harus melakukan penilaian kinerja manajer berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi manajer yang kinerjanya di bawah atau lebih standar harus dapat diketahui sehingga pemberian reward atau punishment manajemen menjadi transparan. Terima kasih kepada Kak Liza Olivia yang telah menyebutkan prinsip-prinsip utama yang digunakan sebagai ukur dalam menyusun anggaran yang baik dan benar. Yang pertama tadi ada keterlibatan manajemen, yang kedua ada adaptasi organisasi, yang ketiga ada akuntansi tanggung jawab, yang keempat ada komunikasi penuh, dan yang terakhir tadi ada hadiah dan hukuman manajemen yang harus dilakukan sebagai penilaian kinerja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya pada Kak Nabila, jelaskan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan anggaran, Kak. Baik, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan dapat mempengaruhi proses penyusunan anggaran, yaitu yang pertama adalah faktor intern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut berupa antara lain, yang pertama ada penjualan tahun lalu, kedua kebijaksanaan perusahaan tentang harga jual, syarat pembayaran,
pemilihan saluran distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, modal kerja yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. Dan yang ketujuh, kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik bidang pemasaran, bidang produksi, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu faktor ekstern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa kondisi persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat penyebaran penduduk, agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, berbagai kebijaksanaan pemerintah, keadaan perekonomian, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Baik, itu saja yang bisa Terima kasih kepada Kak Nabila yang telah menjelaskan faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran. Menurut Kak Nabila tadi ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal, yaitu yang pertama tadi ada penjualan tahun lalu, kemudian kebijakan perusahaan, dan kapasitas produksi, tenaga kerja yang dimiliki, modal kerja, serta fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, serta kebijakan perusahaan. Adapun faktor eksternalnya, yaitu kondisi persaingan, tingkat pertumbuhan produk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat penyebaran produk, agama, berbagai kebijakan pemerintah, serta keadaan perekonomian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan podcast kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.